Assalamualaikum Indonesia, salam sehat. Semua sehat? Baik, saya sudah bersama oleh Ahmad Rifan. Sehat? Gimana? Sehat selalu. Ini biasa kita panggil kalau di komunitas itu adalah Abah. Ini Abah ini tertarik untuk membahas sesuatu yang kondisi sekarang lagi melanda salah satu profesi di Rembang. Ya. Yaitu kelautan dan perikanan yang merupakan bagian dari permasalahan lingkungan hidup juga tentu saja. Dan itu adalah nelayan. Nelayan. Kebetulan kalau ngomong masalah nelayan, akhir-akhir ini tuh kan sepaham saya itu kita kesulitan mendapatkan ikan laut. Kesulitan banget para pedagang atau kita masyarakat umum yang mau masak aja kesulitan, berkurang lah ibaratnya seperti itu. Karena sempat akhir-akhir ini ekstrim ya Abah. Ya, ekstrim. Dan mungkin yang kita bayangkan, karena mungkin itulah faktor jadi nelayan tidak produktif dalam mencari ikan. Nah, tapi saya tertarik, tadi Abah bilang ada sebuah video yang harus kita lihat dulu, keluhan masyarakat nelayan ini seperti apa. Oke, kita saksikan dulu suara hati nelayan. Unek-unek nelayan yang selama ini yang menjadi problem karena adanya aturan dari pemerintah, yaitu tentang perwilayahan tangkap. Dulu sebelum ada aturan ini, nelayan masih diperbolehkan menangkap ikan di wilayah WPP 13, yaitu di lautan sebelah timur antara Laut Kalimantan dan Laut Sulawesi. Tapi dengan berjalannya waktu, pemerintah telah merubah aturan yang notabene nelayan cantrang atau nelayan JTK tidak diperbolehkan untuk mencari ikan di wilayah WPP 713 dan dikasih ke wilayah WPP 711, yaitu di Selat Karimata, di Laut Natuna. Kendalanya dan keluhannya nelayan sangat-sangat menekan dalam segi ekonomi nelayan, dikarenakan kalau di wilayah WPP 11 itu, kalau di musim baratan, nelayan tidak akan bisa melaut dan mencari ikan di WPP 11, dikarenakan di sana akan terjadi badai-badai sampai 2 bulan dan 3 bulan. Kalau nelayan dipaksakan untuk melaut ke sana, saya pastikan dari rumah perbakalan yang begitu banyak, pendapatan di sana dengan adanya badai tidak akan mencapai target yang maksimal. Hasilnya menanggung hutang dan tidak akan mencukupi perbakalan yang kita adakan. Saya mohon, saya sebagai nelayan, sebaiknya pemerintah membuka kembali WPP yang ada di 713 ya, untuk meminimalisir nelayan dalam segi paceklik, supaya dalam musim barat itu nelayan bisa melaut sebagaimana mestinya dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Ini yang pertama terkait dengan tingginya indeks tarif pengenaan PNBP pasca bayar yang 10%. Ini sangat membebani dan memberatkan bagi nelayan itu sendiri. Karena hal ini mengingat bahwa banyak persoalan-persoalan yang saling keterkaitan, terutama dengan tingginya harga BBM yang sampai saat ini mencapai kisaran sekitar 12.000 per liternya. Dengan naiknya BBM ini secara otomatis akan menaikkan harga-harga yang lain, di mana harga-harga ini terkait dengan persoalan harga pangan untuk biaya perbekalan melaut. Yang kedua ini selanjutnya terkait dengan banyaknya pungutan-pungutan yang lain. Jadi yang adanya pungutan tarif bongkar muat
atau tambat labuh, dan juga ada retribusi daerah yang selama ini masih dikenakan sebesar 3%. Jadi kalau kita total keseluruhan ini pengenaan retribusi ini sekitar kurang lebihnya 15%. Jadi ini sangat memberatkan sekali. Jadi kami berharap agar pemerintah daerah maupun pemerintah pusat bisa mempertimbangkan hal ini dan mengevaluasi kembali sehingga tidak membebani dan memberatkan bagi pelaku usaha perikanan itu sendiri. Ya, selain banyaknya masalah terkait dengan tingginya biaya operasional melaut yang meliputi biaya solar, terus biaya bahan-bahan pokok untuk melaut, dan nelayan juga masih terbebani dengan tingginya biaya-biaya retribusi, baik retribusi pusat yang istilahnya dengan PNBP, kemudian retribusi daerah yang terkait dengan masalah retribusi tambat labuh, dan juga retribusi TPI itu sendiri. Namun ironisnya, sampai saat ini untuk persoalan-persoalan keuangan di TPI ini masih bermasalah. Karena saat ini transaksi yang ada di TPI belum ada aturan-aturan yang jelas terkait dengan payung hukumnya. Sehingga ya nyuwun sewu juga bakul ini banyak yang memainkan atau istilahnya membayar dengan tempo. Jadi pembayaran transaksi di TPI ini tidak cash, tetapi tempo. Dan tempo ini terkadang waktunya sangat lama. Dan yang paling ironis sekali ini adanya penggabungan. Jadi transaksi penjualan ikan di TPI tidak terbayar. Dan ini dikhawatirkan dan sangat memberatkan nelayan itu sendiri. Sehingga nelayan, banyak pemilik-pemilik kapal yang pada akhirnya tidak bisa melaut. Melihat video tadi itu, Ya. saya jadi mikir, ternyata ada faktor yang lebih besar daripada cuaca yang mempengaruhi produktif dari nelayan. Khususnya kita Rembang dulu ya, yang kita bahas ya. Karena di sini kita adalah di wilayah Kabupaten Rembang. Gimana sih, Bah? Kita tahu sendiri cerita-cerita nelayan ya. Sempat kemarin juga ada demo besar ya di Rembang terkait dengan nasib mereka. Sebenarnya teman-teman nelayan itu nggak egois, dalam artian teman-teman nelayan itu nggak berpikir permasalahan kehidupan mereka. Iya. Karena permasalahan kelautan perikanan khususnya profesional nelayan sangat terkait dengan banyak hal, termasuk kehidupan masyarakat Rembang pada umumnya. Namun di balik itu sebenarnya kesulitan nelayan tadi juga kaitannya dengan masalah regulasi. Oke. Walaupun bisa dikatakan ada permasalahan cuaca, kondisi ekstrim di lautan karena gelombang besar, apalagi dari Selat Karimata yang kalau ke arah WPP 11 ya, yang dimana di situ 711 itu nelayan Rembang diarahkan ke sana, bukan ke arah timur, bukan ke arah timur, tetapi ke arah barat. Mau menuju ke Natuna saja mereka mau amping-amping nggak ada pulau kan gitu. Iya. Mereka terserang. Dan ini badai-badai besar itu berbahaya juga bagi keselamatan nelayan kita yang istilahnya mau berangkat. Mereka otomatis banyak libur. Tadi bisa dilihat di film atau di video banyak yang sepi kan. Ya, aktivitas kegiatan nelayan pun berkurang tidak seperti biasanya. Tidak seperti biasanya, seperti mini porsin, kemudian yang cantrang juga pulang nggak bawa hasil, otomatis berangkat itu sudah hutang kadang mereka. Nah, ini hal yang mempengaruhi kondisi perekonomian secara makro di Rembang. Pasar juga bisa jadi sepi karena pasar tradisional, kemudian pertokoan-pertokoan yang ada itu ya masyarakat Rembang mayoritas petani maupun nelayan. Kalau petaninya juga terkena imbas bencana banjirnya, sawah terendam lah. Ini bagian laut juga sama seperti itulah. Regulasi harus mendukung. Karena apa? Harusnya kalau dulu nenek moyang kita itu Seram pelaut. melayar sampai ke Madagaskar, ke arah pantai utara Darwin, Australia. Sekarang dengan pembatasan-pembatasan yang perlunya ada dialog dengan nelayan.
bagaimana mereka kemudian diajak untuk bicara, diajak dan dilibatkan partisipasinya dalam keputusan-keputusan publik. Saya kira kalau ke arah timur, ke arah lain sebagainya, ini harus perlu kebijaksanaan, bukan hanya kebijakan yang bermain. Iya. Untuk produktivitas nelayan itu harus disupport oleh regulasi lokal. Pemerintah daerah itu bisa dengan eksekutif dan legislatifnya otomatis membuat sebuah perda perlindungan nelayan agar proses-proses yang tadi jual beli dan lain sebagainya, bagaimana bakul juga nyaman, tetapi bagaimana nelayan juga punya jaminan bahwa hasil tangkapnya ini bisa betul-betul dinikmati dari ABK-nya, juru mudi sampai pemilik kapal, sampai pengurus yang memang mengurusi perbekalan dan sebagainya. Ini sebenarnya harus ada jaminan. Bentuknya apa? Bisa minimal perbub setidak-tidaknya, atau harusnya ya berupa perda. Untuk pembatasan wilayah nih, Bah. Pembatasan wilayah ini sejak kapan sih dimulai? Tahu kami dari aturan pusat itu di tahun-tahun ini ya, sehingga tahun terakhir ini 2023 Berarti itu ini peraturan sudah dari berjalan, nasional, ya, pemerintah secara pusat. nasional ya. Makanya kenapa kemarin Pemkab mungkin akan mencoba menyampaikan aspirasi itu ke pusat, tetapi harus betul-betul ada pengawalan di kementerian, betul seperti itu. Terus rencana untuk peraturan pajak yang baru nih, Bah, kayaknya emang berdampak sekali buat para nelayan ini. Sudah mulai diterapkan pajak yang baru. Mestinya kalau perundang-undangan sudah diundangkan adalah langsung bisa dengan tadi 10% ya, dari 10%. Penerimaan negara bukan pajak kan Iya, begitu, itu bukan pajak. Nah ini 10% bagi nelayan tentu saja cukup memberatkan. Jadi mereka banyak sekali mendapatkan keluhan sebagaimana tadi di video-video. Nah untuk itu memang perlu secara intens perwakilan nelayan itu diajak terus dialog dan kemudian betul-betul melakukan pengawalan di pusat. Apalagi gini Mas, kalau kita melihat dari sisi kesejahteraan, kita lihat kan ada Tanjung Regol ya. Pelabuhan Regol itu di Bonang sudah lama. Jadi terkait tadi jenengan juga menyampaikan sejarah bahwa Rembang itu dan masyarakat maritimnya itu sudah terkenal dari dulu. Seorang pelaut dari Portugis yang Tom Pierce itu di salah satu bukunya menyebut Rembang, tapi tulisannya Rame gitu ya. Itu sudah sejak dulu bahwa di Rembang termasuk Lasem merupakan kawasan yang budayanya adalah budaya maritim seperti ini. Jadi nggak bisa lepas Rembang dengan budaya maritim. Kalau kita tidak memperhatikan aspirasi masyarakat pesisir khususnya nelayan ini, ya tentu saja berdampak lebih besar kepada masyarakat Rembang pada umumnya. Nelayan kecil atau mungkin nelayan yang kapalnya kecil sama besar itu juga sama semua berdampak ya, Pak? Sama berdampak. Makanya, nah ini Mas Beba, terkait dengan masyarakat kecil, kita laut yang ada di pesisir ini, kalau yang mini porsin itu kan sampai 12 mil. Ya, 12 mil. Itu kadang juga, maaf ini, berselisih dengan teman-teman yang istilahnya nelayan cotok, di pinggiran. Ini kalau tadi dibiarkan akan sering terjadi, maaf, konflik horizontal kadang. Ya. Beberapa nelayan ini nangkap nelayan ini, kapalnya di apa ya, disita gitu loh, di nganu mereka lah. Ini kalau tidak ada tadi peraturan-peraturan regulasi yang memang mengatur tentang itu, kemudian pendekatan ke masing-masing potensi nelayan, karena mereka ada yang nelayan kecil memang perlu diberdayakan. Nah, saya kira itu perlu bentuk diskusi-diskusi, tapi yang nggak terlalu bagi nelayan malah jadi takut, tetapi diskusi santai yang mereka bisa menyampaikan hak partisipasinya kepada para pengambil kebijakan di Kabupaten Rembang. Dari pihak nelayan sih sudah ada upaya belum sih, Abah, sama pemerintah daerah sendiri untuk kondisinya seperti itu? Sudah ada pembicaraan penyelesaian atau apa? Setidak-tidaknya puncaknya ketika kemarin terjadi demonstrasi oleh para nelayan adalah sesuatu yang dipendam sudah terlalu lama mungkin. Maka perlu banyak saluran-saluran. Janganlah menunggu laporan. Maaf ini. Iya. Dari pihak-pihak yang mereka kan sudah sibuk. Sing sibuk pejabat orang-orang anu kan.
nelayan itu juga sibuk. Nah, mereka ada permasalahan-permasalahan seperti itu jemput bola. Pihak-pihak yang berwenang sering mendatangi mereka, silaturahmi. Ini permasalahannya kenapa sih? Coba kita lihat, sering banget ada permasalahan nelayan kita ditangkap oleh pihak lain yang ada di Kalimantan pernah. Karena lah ini tidak serta-merta nelayan juga disalahkan, tetapi bentuk edukasi, pendampingan, advokasi itu, serta pelayanan kepada mereka biar lebih optimal. Termasuk bagaimana mengoptimalkan fungsi kepelabuhan dan fungsi TPI, tempat pelelangan ikan tadi. Sehingga tidak terkesan tadi dibayar oleh bakul setelah sebulan. Ya bisa dibayangkan bagaimana kalau pemilik kapal itu punya uang banyak, dia bisa bayari ABK dulu. Kalau enggak ya bangkrut. Kalau minim modal, belum lagi kalau kapalnya maaf harganya MM-an toh. Ya, dari harga yang segitu kalau dia pinjam di bank, apa enggak permasalahan kembali. Saya kira itu hal-hal yang menurut saya perlu terus dilakukan upaya-upaya pendampingan dan pelayanan oleh para pengambil kebijakan di bank, Mas. Oke, Abah. Ini kalau melihat bakul-bakul dari luar yang datang ikut membeli tanpa ada tahap dari pengecekan dari pihak TPI ya, itu emang dibebaskan seperti itu kondisinya. Ya kenyataan di lapangan kan gitu, Mas. Mestinya kan tetap mereka para pengambil kebijakan itu tahu gitu ya. Tapi memang seharusnya itu ditampung dulu di TPI dulu. Jadi pemerintah hanya mendapatkan retribusi saja, tetapi maaf, kewajiban untuk melakukan apa tadi pembinaan ataupun bagaimana memfasilitasi agar nelayan itu dapat jaminan. Iya. Ya oke lah dengan bakul misalnya, tapi harus ada jaminan. Kalau enggak tadi kan ada istilah penggabungan. Itu kita tahu ternyata nek bakule wis ora kuat bayar, akhirnya loss. Tidak dibayar. Sudah selesai enggak dibayar. Seperti itu. Nah ini kan tetap kasihan. Mereka berapa kali berangkat? Wong yang pakai tempo saja 1 bulan, Mas. Itu kan kasihan. Kalau ya memang buat, tapi kan mereka pemilik kapal kaya-kaya ya nggak bisa. Mereka punya anak buah ABK yang jumlahnya banyak juga. Kan gitu. Kalau tempo kan masih bisa dipertimbangkan. Tapi itu pun harus dengan aturan, harus dengan regulasi yang tegas gitu loh. Bagaimana mengatur itu kan gitu. Kalau nggak ada jaminan kan ya kasihan. Mengalami tahap penggabungan itu fatal akibatnya. Fatal, betul. Itu yang terjadi, Mas. Harapannya kalau lancar mereka berangkat lagi, bisa perbekalan lagi, pulang dapat ikan, kita bisa cari ikan panggang bisa, ikan pindang bisa, ikan segar mau bakaran kita bisa, kan gitu. Siapa sih yang sebenarnya yang bisa menyelesaikan dan menolong para nelayan ini saat ini secepatnya? Mestinya para pengambil kebijakan. Dalam artinya pengambil kebijakan itu pemerintah daerah, bukan hanya bupati, wakil bupati, tetapi juga legislatif. Jadi lembaga legislatif, anggota DPRD yang berkepentingan menjadi wakil-wakil rakyat kita dengan bupati dan wakil bupati, bagaimana terus berembuk untuk tadi menyalurkan aspirasinya. Karena kadang kan kita bisa jadi kayak lempar ranah provinsi dan pusat gitu. Tetapi kemarin kalau memang ada harapan bisa disampaikan aspirasi ke sana sampai kementerian. Kalau perlu kemarin bupati menyampaikan harus pada presiden ya pada presiden misalnya. Oke, ini ada yang menarik lagi nih. Biasanya kan kalau kita melihat kondisi ini nelayan terpuruk tuh kasihan banget, Mbak. Ya. Tapi kalau kadang ini dari sisi saya sebagai masyarakat gunung ya, melihat para nelayan kalau lagi pendapatannya sangat melimpah banyak, itu pestanya luar biasa, Abah. Apa kondisi seperti itu juga berimbang dengan kondisi susahnya? Kadang mikirnya seperti itu. Gimana itu, Mbak? Nah, di OPD terkait. Iya. Kan ada juga tentu pembinaan SDM ya Mas ya. Kalau tadi dari sisi budidaya tangkap, bagaimana perikanan tangkap nelayan itu. Tetapi tadi paradoksnya adalah ketika saat hasil melimpah, lagi along-alongnya nyarak gitu hasil lautnya, mereka breh-breh bahasa jenengan pesta macam-macam. Goyang-goyang, nggak apa-apa sih. Gitu. Iya emang sudah mungkin budayanya dari dulu seperti itu. Tetapi di saat terpuruk, bahkan dengan tadi bilang mungkin malah ya kasihan ya sampai jual ini jual itu. Memang perlu ada edukasi, Mas. Lah itulah kenapa pemberdayaan SDM nelayan mestinya di OPD terkait ada, maka perlu ada sistem bagaimana nelayan ini. Saya nggak menyebutkan suatu wilayah, ini tapi nggak di Rembang juga.
bapak-bapaknya tuh miang mas, golek iwak, cari ikan, mereka apa namanya banting tulang gitu ya. Istrinya itu di rumah main gaple mas. Saya tahu sendiri itu ada suatu perkembangan. Tapi sekarang sudah jauh berkurang. Iya. Jauh berkurang. Kayaknya udah malah nggak ada sekarang. Itu sekitar tahun 95-an. Betul saya lihat itu man. Ya, itu satu contoh ya. Jadi ketika terpuruk apa-apa saja lemari dijual itu ada gitu. Nah ini terkait dengan perubahan mindset kalau mereka itu diajari manajemen keuangan. Betul. Walaupun tidak secara teoritis gitu ya mereka ya kan tetapi harus bagaimana mereka difasilitasi misalkan ibu-ibunya cara pengolahan. Jadi pas iwak akeh rego kadang ngaruh-ngaruh kan kebanting. Iya. Nah, ini sangat murah. Ini harus ada tadi masalah regulasi itu harus jelas terkait pemasaran kan. Maka harus ada pengolahan pasar penangkapan. Sebenarnya kita punya modal besar untuk pengawetan, misalkan dengan pindang, dengan apa namanya panggang, ya masih pengasapan itu. Nah ini kemudian ada juga yang ikan asin itu kan ya. Bagaimana agar nanti pemasaran juga tidak hanya sekedar lokal nasional, tetapi saya yakin di Rembang juga pernah ada sampai ke luar negara kan gitu. Seperti kalau apa mas, bukan kepiting apa satunya rajungan. Nah itu kan contohnya ubur-ubur pernah dan lain sebagainya. Jadi potensi laut kita luar biasa. Iya, jadi bukan hanya hasil perikanan tadi, tetapi ada juga garam mas Bapak. Nah hal-hal seperti ini pemberdayaan di tingkat nelayan bukan hanya bapak-bapaknya, ibu-ibunya juga. Termasuk bagaimana anak-anak. Kalau saat ini dulu itu saat ini udah bagus saya lihat. Maka ketika ditemukan teknik-teknik alat tangkap, pemerintah jangan langsung a priori dulu. Iya. Wah ini jangan-jangan nggak ramah lingkungan. Tetapi harus duduk bersama. Bener nggak ini nggak ramah lingkungan? Seperti kasus cantrang yang lama itu. Nah ini kan perlu apa namanya pendekatan-pendekatan personal baik akademisi maupun bagaimana kalau nanti di lautan betul ya. Benar-benar nggak merusak karang dan sebagainya terumbu. Nah, anak-anak kita yang dulu terkenal anak-anak belah cacah pesisir itu nggak sekolah. Sekarang kan mereka sudah pinter-pinter mas. Apalagi kondisi pantai di Rembang ini strukturnya nggak hanya berpasir, tetapi ada juga yang lumpur mas. Maka vegetasi yang baru, jenis-jenis bakau dan lain sebagainya, bukan cemarang ya, itu bisa dibikin untuk silvofishery. Jadi sebagai penahan angin maupun sebagai green belt-nya pantai, tetapi untuk menahan abrasinya, tetapi juga bisa untuk budidaya perikanan. Seperti kalau di beberapa tempat sudah seperti untuk udang paname. Kalau dulu udang windu itu ya juga ada. Nah, ini juga bisa untuk kepiting maupun jenis-jenis krustasea yang lain. Nah, biota-biota laut yang bisa dioptimalkan untuk menambah perekonomian dan pendapatan kaum nelayan di luar mereka perikanan tangkap. Ada perikanan budidaya. Belum lagi kalau kita punya potensi sungai ya Mas ya seperti Dasun. Betul. Kita punya dok kapal yang ada di Sarang. Semuanya saling sinergi seperti itu. Karena Rembang potensi kelautan dan perikanannya cukup tinggi, cukup bagus seperti itu. Kalau melihat dari para nelayan ini bisa adalah pekerjaan yang diwariskan dari turun temurun ya. Dan mereka juga kayaknya secara psikisnya tidak ada motivasi atau keinginan untuk merantau kemana untuk merubah profesi nelayan. Ya. Emang sekuat itukah Abah? Ya, budaya maritim itu kuat tertancap di Rembang dan sekitarnya Mas, termasuk Lasem dan sebagainya. Karena apa? Rohnya itu sudah terbangun lama, bukan hanya ratusan tahun saya yakin. Untuk mengubah menjadi roh agraris, kecuali yang teman-teman di gunung ya. Sekarang nggak mau jadi petani banyak loh. Ini kalau di kelautan perikanan mereka kan sudah biasa jadi nelayan. Itu sudah sejak dulu. Kalau kita lihat coba tadi di Lasem ya, di Bonang, adanya Dampu Awang Binangun. Nah, Dampu Awang itu kan gelar. Adanya Dampu Awang Laksamana Cengho, adanya Dampu Awang yang dari pribumi seperti Santi Puspo, itu membentuk karakter nelayan inklusif, terbuka. Dia bebas menerima, bertoleransi terhadap bangsa apapun, etnis apapun, agama apapun masuk. Maka nggak heran kalau Lasem, Rembang
terkenal menjadi kabupaten atau kota atau wilayah yang toleran. Nah, hal-hal seperti itu dilakukan nelayan, makanya tadi dalam kondisi dia saat along, saat live, mereka tetap nganu ya, tetap walaupun berjuang enjoy gitu ya, iya. di bidang itu, fokus di bidang itu. Nah, namun tidak bisa serta-merta seperti itu saja, tapi harus ada pelayanan, Mas. Nah, untuk itu jangan sampai dalam kondisi dia yang paling terpuruk, mudah dipengaruhi untuk melakukan hal-hal. Ingat tahun 98, itu pelakunya toko-toko banyak penjarahan bukan mereka saja, tapi mereka ada pancingan. Iya. Ketika pancingan mereka baru kemudian tetapi ada Ada juga yang provokasi, melindungi ya. lah. Ketika mereka sudah biasa serawung, walaupun Cina misalnya di Samijoyo, Kragan ya, itu dulu dilindungi oleh masyarakat setempat karena sudah biasa serawung. Ini kebiasaan nelayan yang sebenarnya kalau memang mau toleransi ya mereka toleran, betul begitu. Tapi ini orang gelem serawung ya, itu tadi ada pancingan sedikit, nggak tahu pihak mana yang melakukan penjarahan, mereka tergoda juga akhirnya. Nah itu karena posisi terpuruk. Repotnya kondisi ekonomi yang terpuruk itu urusan perut ini bahaya, termasuk di hutan. Kenapa terjadi penjarahan hutan? Karena kondisi perut. Ketika mereka dapat berdaya dari potensi yang ada di hutan, mereka nggak akan merusak hutan. Loh ini yang ngasih saya makan kok. Iya. Itu kan Mas. Jadi urusan perut ini nggak bisa sepelekan. Makanya penjajah itu Mas, kalau kita menilik sejarah, mudah untuk divide et impera itu memecah belah dan jajahlah. Karena apa? Seperti Santi Pospo, yang dia Dampawang Lasem Iya. asli putrane Santi Bodro. Itu kemudian seolah-olah di dalam berbagai narasi bertentangan Dampawang itu dengan Sunan Bonang. Padahal kan tidak demikian. Wong Sunan Bonang itu adalah ipar dari sepupunya. Nah, kan begitu. Jadi nggak mungkin mereka saling berkait dengan Nyai Ageng Maloko, dengan kakaknya Sunan Bonang. Jadi antara Islam, pribumi dan sebagainya itu sebenarnya ketika seolah-olah dibikin satu dengan yang lainnya itu berbeda pandangan boleh, tetapi kemudian dianggap bertentangan yang kemudian saling ancam-mengancam tidak ada. Karena apa? Inilah pentingnya literasi yang kita harus tahu tentang sejarah nelayan di Rembang sampai prosesnya saat ini. Ketika keadaan timpang, itu mudah untuk pihak lain itu ngobok-obok, memprovokasi agar terjadi perpecahan. Kalau kondisi ini dibiarkan terus seperti ini, nelayan, nanti akan akibatnya apa sih, Bah? Ya tentu saja mereka mau melaut. Iya. Khawatir melanggar regulasi terbaru yang dari kementerian. Ketika mereka tidak melaut ini urusan lapar, urusan perut. Jadi ya mau tidak mau, para pengambil kebijakan harus betul-betul mengawal ini sampai selesai. Sebagaimana kalau kita tahu di Sarang ini kita lihat ada dok kapal, perbaikan kapal. Tidak ada segala sesuatu kerusakan yang tidak bisa diperbaiki. Tinggal niatan. Kalau mau memperbaiki, saya yakin bisa menyelesaikan menjadi solusi persoalan-persoalan nelayan itu tadi. Kalau hal terpuruknya ini tidak segera terselesaikan dan bisa mungkin apa sih, Bah, terburuknya, Bah? Oke, karena berbicara terburuknya ya, masyarakat itu sudah biasa hidup susah memang, tetapi jangan dibuat susah. Kalaupun ada fasilitasi dari pengambil kebijakan lokal yang ada di Rembang ini ke Jakarta, kemudian tidak bisa goal, tentu saja harus ada solusi-solusi yang diberikan. Bagaimana tadi angsuran kapalnya kalau udah nggak berangkat, kan gitu. Kemudian bagaimana agar nelayan itu masih tetap bisa menafkahi keluarga, anak dan istrinya yang banyak. Bukan hanya pemilik kapal, tetapi di situ ada jurumudi, ada ABK, ada yang teknisi mesinnya, ada juga juru masaknya. Berapa keluarga, berapa nyawa yang harus terselamatkan. Bukan berarti kita menyerah pada takdir, tetapi harus ada upaya-upaya toh, ada ikhtiar bersama. Nah ini otomatis salah satunya adalah kalau Pemkab mau mengoptimalkan, ya saya yakin bisa. Masih di ranah kelautan dan perikanan, mana yang masih bisa digerakkan seperti itu. Kemudian jika terburuknya itu tidak terjadi, pasti terjadi gejolak sosial, Mas. Karena apa? Orang kelaparan itu kan sudah enggak Nah ini yang membayar dan harus diantisipasi. Peristiwa sejarah
yang terkait kalau orang sudah kelaparan itu sudah sulit sudah dicegah. ya Pasti nekat terjadi itu, gejolak nekat. jiwa nekat itu pasti Iya, bergejolak. karena mereka untuk survive, untuk bertahan hidup gitu. Kalau sudah nekat itu sudah digerakkan, kejahatan tidak bisa dihindari. Ya, Biasanya seperti itu. seperti Pak, itu. ya. Ya. Oke. Itu yang tidak kita harapkan. Iya. Ya. Oke, Bah. Harapan penyelesaiannya, Bah, secara singkat. Semoga Oke. segera mungkin. Harapannya tadi ada langkah taktis Oke. oleh pemerintah Kabupaten Rembang, baik eksekutif dan legislatifnya, untuk memfasilitasi para nelayan Siap. dengan komunikasi Siap. dengan pihak Pemprov maupun pemerintah pusat. Ya. Kemudian yang kedua, nelayan merubah mindset. Iya. Bagaimana mengelola kondisi ekonominya, terutama sektor keuangan, Betul. moneternya pada saat along, bagaimana harus betul-betul berhemat Menjaga. memanage keuangannya, dan kemudian pada saat laib nggak ada perikanan, mereka mengoptimalkan potensi-potensi sekitarnya, terutama bagaimana pengolahan pasca panen tidak terlalu tergantung kepada pasar seperti itu. Kemudian yang ketiga, pelaku-pelaku di luar nelayan yang masih terkait dengan perikanan juga bersinergi agar hasil perikanan itu bisa dinikmati. Nah, dinikmati bersama oleh masyarakat Rembang. Karena dari sektor perikanan ini yang terakhir bisa membantu perekonomian masyarakat Kota Rembang. Seperti itu. Oke, semoga semua masalah ini bisa terselesaikan dengan baik. Oke, baik, terima kasih atas perhatian semuanya ya. Saya undur diri, mohon maaf kalau ada salah kata. Sama-sama, juga sama kalau ada yang kurang berkenan. Baik, salam sehat semuanya. Assalamualaikum.